Dan kami lanjutkan dialog kita untuk membahas seperti apa elektabilitas dan juga peluang kemenangan dari bakal calon presiden yang akan berkontestasi di 2024. Saya akan ke Mas Wawan terlebih dahulu. Mas Wawan, kalau kita melihat seperti apa partai politik sejauh ini, kira-kira akan ada berapa pasangan calon presiden yang akan maju di 2024? Sebelum ke situ Mas Ardi, yang pertama saya kira proses membangun komunikasi politik itu sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilakukan secara instan. Dan masing-masing tokoh atau figur politik yang saat ini muncul mencoba untuk melakukan atau membangun itu. Nah, upaya membangun komunikasi politik, membangun hubungan-hubungan politik ini tentu nanti terkait dengan siapa saja yang kira-kira pada akhirnya akan muncul dalam konteks kontestasi 2024. Tadi di segmen sebelumnya saya kira saya setuju, selain aspek popularitas dan elektabilitas ada aspek-aspek teknikalitas terkait dengan pemilu, terutama terkait dengan threshold. Tetapi di luar itu saya kira pada akhirnya partai politik juga akan memilih atau akan menentukan tokoh-tokoh yang kira-kira memiliki modal politik lengkap dan bisa saling melengkapi satu sama lain untuk memunculkan pasangan-pasangan ini. Baik, dengan asumsi itu kira-kira akan ada berapa pasangan calon presiden, Mas Wawan? Iya, kalau kita menggunakan hitung-hitungan threshold dan elektoral, kira-kira sekitar 3 calon itu saya kira masih sangat dimungkinkan, Mas Ardi ya. Tetapi sekali lagi ini nanti sangat ditentukan oleh apa yang berkembang sampai dengan kira-kira pertengahan Juni atau bahkan mungkin Agustus Juli tahun depan lah ya. Karena pendaftaran calon presiden dan wapres kan akan bulan September ya, Mas Ardi ya. Ya. 3 calon ini saya kira akan mewakili segmen yang berbeda-beda dan masing-masing bisa akan memiliki basis politiknya masing-masing. Baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, anggota GP Ansor plus Banser tadi Anda sebutkan 7 juta. Ya, sekitar Itu adalah sebuah jumlah yang tidak bisa dipandang remeh. Karena lumayan itu bagi seorang calon presiden mendapatkan angka 7 juta itu. Dari sisi Ansor sendiri melihatnya sosok calon presiden ideal untuk 2024 itu seperti apa? Apakah yang nasionalis atau nasionalis plus agama atau seperti apa? Politik di Indonesia ini kan memang tidak lepas dari dua kutub. Kutub nasionalis dengan kutub agama. Dari mulai negara ini dibangun kan perbincangannya selalu di sana. Maka hari ini pun sampai besok saya yakin dua kutub ini memang harus tetap menjadi yang disatukan oleh seorang figur yang bisa membawai dua kutub ini. Yang kedua juga harus diingat bahwa Pilpres kita 2024 ini adalah Pilpres yang kalau dalam pandangan itu adalah pandangan kami situasi yang tanpa sudut. Kalau 2019 jelas dua sudutnya, dua kubunya, dua kutubnya. Nah 2024 ini masih belum terlihat. Jadi tanpa sudut, segala kemungkinan, segala peluang pasti ada dan dimiliki oleh masing-masing kandidat. Termasuk nama-nama yang sudah beredar hari ini. Tapi yang pasti, dua kutub ini antara nasionalis dengan agama, ini memang dua hal yang memang harus menyertai dalam kontestasi Pilpres tersebut. Seperti 2014, jelas ketika Pak Jokowi mengambil Pak Yusuf Kalla, itu adalah gabungan dua itu, Pak Jokowi dari nasionalis, Pak Yusuf Kalla dari kalangan tokoh agama, beliau tokoh HMI, beliau tokoh NU. 2019 apalagi lebih jelas gambarannya. Ada Kiai Ma'ruf ya? Ada Kiai Ma'ruf di sana. Maka 2024 ini dua kutub ini tentu menjadi ukuran utama bagi kami. Apakah dengan keberadaan Kiai Ma'ruf di pemerintahan juga membuat NU ataupun GP Ansor dan Banser khususnya akan mengamini pilihan ataupun restu yang dilakukan kepada siapa dari Presiden Jokowi? Tadi yang saya bilang ini tanpa sudut semuanya masih bergerak semuanya, masih melihat peluang semuanya dan GP Ansor tentu tidak melakukan politik praktis di sana, tapi kami menyadari bahwa kami pasti akan menjadi target-target, makanya kami belum membuat sikap yang jelas terhadap kondisi ini, tapi kami akan punya ukuran-ukuran utama. Pertama, dia harus jelas ke Indonesiaannya,
jelas menjaga Pancasila, menjaga kebinekaan, dan yang terpenting lagi adalah menjaga pluralitas yang ada di negara ini. Baik, Mas Wawan, kalau kita melihat peluang dari masing-masing bakal calon presiden, dari sisi non-menteri yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah atau gubernur, Mas Anies akan berakhir masa jabatannya di Oktober tahun ini. Sedangkan Mas Ganjar dan juga Pak RK di luar nama-nama itu juga akan habis di 2023 di tahun depan. Nah, bagaimana melihat kontestasi berikutnya dengan berakhirnya masa jabatan dari masing-masing kepala daerah yang digadang-gadang menjadi calon kuat untuk menjadi pemimpin Indonesia mendatang, Mas? Di era demokrasi kita ini, Mas Ardi, sumber rekrutmen politik itu memang menjadi bervariasi dan kita bersyukur atas itu. Di antara itu tentu kepala daerah menjadi sumber rekrutmen politik terpenting ya, Mas Ardi ya. Tapi kita tahu bahwa beberapa kepala daerah yang disurvei itu potensial memang akan berakhir masa jabatannya 2022 ini dan 2023. Tentu beliau-beliau yang saat ini sedang ada dalam semangat untuk meneruskan karir politik, para kepala daerah ini sedang memanfaatkan betul masa-masa akhir jabatan ini untuk meninggalkan legacy, political legacy, leadership legacy sebanyak mungkin. Karena hanya dengan cara itu kemudian ketika sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah, itu kemudian nanti bisa dikapitalisasi, bisa di-reminder kepada masyarakat, bisa diingatkan kembali kepada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, tapi di luar kepala daerah saya kira sumber rekrutmen politik yang terpenting juga adalah para profesional ya, yang sebagian saat ini ada di kabinet Presiden Jokowi. Dan saya kira para profesional-profesional ini, teknokrat-teknokrat handal ini, saya kira juga akan menemukan momentumnya untuk tahun sekarang. Dan yang ketiga tentu nanti sumber rekrutmen politik itu berasal dari internal political party atau mereka yang saat ini menjadi bagian pengurus, ketua, dan mungkin dinasti dari partai-partai politik yang ada. Baik. Kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya kontestasi politik ini karena masih sangat cair, masih sangat bisa terjadi apapun kemungkinan-kemungkinannya. Terima kasih Mas Wawan Masudi, Dekan Visipol UGM dari Yogyakarta dan juga Pak Saiful Dasuki, Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saya sudah MNC News Prime pada malam hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah daerah di tanah air melalui program kami MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aryo Ardi, selamat malam dan sampai jumpa.